Orang mungkin mati, bangsa mungkin naik dan turun, tapi sebuah gagasan akan terus hidup. Tidak ada ide yang buruk, semua ide pasti baik. Namun, ide terbaik adalah ide yang dapat terrealisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lydia dari Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Angkatan tahun 2021. Izinkan saya memaparkan gagasan saya berupa Green Design PPSMB Organik 2023 sebagai sebuah langkah awal perealisasian ide yang saya gagas. Namun sebelumnya, ketertarikan saya terhadap pembuatan grand design ini dilatar belakangi oleh riwayat kegiatan kepanitiaan yang pernah saya ikuti. Saya pernah menjadi staf Korlap PPSMB Organik 2022, pernah menjabat sebagai penanggung jawab dan juga koordinator acara orientasi mahasiswa sosial ekonomi pertanian, yaitu Serawung Bareng Sosek 2022, dan juga pernah menjabat sebagai subkoordinator acara Jogja Janan 2023. Grand design yang saya gagas dilatar belakangi oleh dua poin utama, yaitu PPSMB organik dan kedaulatan pangan. Saya menjabarkan poin PPSMB organik menjadi dua bagian, yaitu PPSMB organik sebagai sarana berdinamika dalam suasana transisi amarta muda menjadi seorang siswa menjadi mahasiswa. Suasana transisi di sini berarti seluruh rangkaian kegiatan PPSMB organik berperan untuk memfasilitasi amarta muda untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan kehidupan perkuliahan sebagai seorang mahasiswa. Selanjutnya, PPSMB organik berperan sebagai wadah inkubasi bagi amarta muda untuk mengenali dan mempersiapkan minat bakatnya menuju ke jenjang yang lebih profesional. Inkubasi di sini berarti PPSMB organik memfasilitasi proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan minat bakat amarta muda supaya dapat diberdayakan dan ditingkatkan dengan lebih profesional. Oke, sorry. Poin yang kedua yaitu perhatian saya mengenai kedaulatan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Nah, seperti yang kita tahu, sektor pertanian dan juga perikanan adalah penyedia pangan negeri, sehingga perlu diolah supaya tetap sustain dan dapat diproduksi secara mandiri untuk dapat mencapai kedaulatan pangan. Kedua latar belakang inilah yang menjiwai PPSMB Organik 2023 untuk mencapai tiga key result utamanya, yaitu membentuk karakter, meningkatkan kualitas, dan mempertahankan integritas amarta muda. PPSMB Organik 2023 diharapkan dapat membentuk karakter amarta muda yang jujur, unik, dan kolaboratif. PPSMB Organik 2023 diharapkan dapat meningkatkan kualitas amarta muda yang dedikatif, adaptif, kreatif, dan kontributif. PPSMB Organik 2023 diharapkan dapat mempertahankan integritas amarta muda yang bersih, humanis, dan progresif. Atas bekal latar belakang dan key result yang telah saya sampaikan, tahun ini saya mengusung tema besar PPSMB Organik 2023, Torehan Cita Amarta Muda, Raih Gemilang Nusantara. Untuk merealisasikan tema besar yang saya usung, PPSMB Organik 2023 memiliki visi dan misi yang akan dicapai. Visi dari PPSMB Organik tahun ini adalah menjadikan PPSMB Organik sebagai sarana pengenalan berbagai unsur di Fakultas Pertanian, serta membentuk karakter, integritas, dan kualitas amarta muda. Sedangkan misi yang akan dicapai yang pertama adalah meningkatkan integritas, kualitas, dan karakter amarta muda yang unggul, kontributif, dan tentunya prestatif. Yang kedua, untuk mengenalkan seluruh unsur yang ada di Fakultas Pertanian kepada amarta muda.
Dan misi yang ketiga yaitu untuk membentuk rasa memiliki dan rasa bangga Amarta Muda sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian. Kesuksesan PPSMB Organik tidak lepas dari kontribusi seluruh panitia di dalamnya. Oleh karenanya, saya membuat organigram sebagai acuan alur komunikasi dan koordinasi seluruh panitia di PPSMB Organik 2023. Koordinator gugus akan membawahi seluruh panitia termasuk Kordum, SC, OC, dan juga staf. Korgus berkoordinasi dengan Kordum yang memiliki peran setara dengan SC. Kordum dan SC dapat saling berkoordinasi. Kordum dapat secara langsung berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sekretaris, bendahara, dan OC. Sedangkan SC hanya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan OC di bawahnya. Selanjutnya, OC berkoordinasi dengan para stafnya. Selanjutnya, untuk menghindari miskomunikasi akibat alur komunikasi dan koordinasi antar SC, OC, dan staf, maka diperlukan tupoksi yang jelas sebagai berikut. Seorang steering komite bertugas untuk mengawasi jalannya seluruh rangkaian kegiatan PPSMB Organik, berkoordinasi dengan Korgus, Kordum, dan SC lainnya dalam segala hal mengenai berjalannya rangkaian acara, dan juga mengawasi OC di bawahnya. Operating Committee atau OC bertugas menjembatani antara SC dan Kordum dengan staf divisinya. Lalu bertugas mengkoordinasi pelaksanaan teknis seluruh rangkaian acara dalam lingkup divisinya dan bertindak sebagai manajer terhadap staf divisinya. Sehingga staf memiliki tugas sebagai pelaksana seluruh rangkaian acara dalam lingkup divisinya. Sedikit tambahan bahwa estimasi jumlah seluruh panitia PPSMB Organik tahun 2023 adalah minimal 10% dari seluruh Amarta Muda 2023. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, seluruh panitia mengikuti timeline PPSMB Organik 2023 yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pra-organik, organik, dan pasca-organik. Seperti yang dapat dilihat di PPT ini, masa pra-organik berisi kegiatan-kegiatan sebelum seluruh rangkaian acara organik dimulai, seperti adanya lelang OC, oprek staff, upgrading panitia, dan lain sebagainya. Masa organik merupakan hari H dilaksanakannya seluruh rangkaian acara PPSMB Organik 2023. Sedangkan pasca organik merupakan masa berjalannya kegiatan lanjutan dari hari H, seperti adanya Action Project Amarta Muda, penghargaan dan apresiasi Amarta Muda, pembubaran panitia, dan lain sebagainya. Organik yang merupakan masa persiapan akan dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan terhitung sejak setelah Kordum baru dilantik. Nah, di situ akan langsung dilaksanakan persamaan persepsi, grand launching, dan juga lelang OC. Lalu di minggu setelahnya akan diadakan seleksi OC, lalu diadakan setelah OC-nya didapatkan, maka akan diadakan first gate dan juga bonding antar Kordum, SC, dan juga OC. Lalu pada minggu setelahnya akan diadakan oprek staff dan juga penyusunan proposal dan garis besar acara. Nah, di akhir bulan Mei dan di awal bulan Juni akan diadakan masa wawancara dan nantinya juga akan diumumkan hasil oprek rekrutmen staff. Open rekrutmen staff. Oke, selanjutnya di tanggal 5 hingga 11 Juni atau di awal bulan Juni, nantinya setiap divisi yang sudah memiliki formasi lengkap, sudah ada SC, OC, dan stafnya, wajib untuk melakukan bonding. Dan juga nanti wajib mengikuti rapat besar yang pertama. Nah, di awal Juli dan sepanjang bulan Juli harapannya itu persiapan dari PPSMB Organik sendiri diharapkan sudah eksklusif, maka nanti akan ada transfer materi, rabes, dan juga gladi yang nantinya akan disesuaikan kebutuhannya. Nah, di sini saya memiliki waktu atau save time selama kurang lebih 1 minggu untuk mengantisipasi adanya perubahan rencana dari task force maupun dari PPSMB Univ
Sehingga apabila nantinya ada perubahan, persiapan tentang hal tersebut akan tetap efektif harapannya. Nah, perkiraan hari H organik itu berlangsung di bulan Agustus mengikuti timeline PPSMB Unif. Sehingga apabila adanya pergeseran timeline yang sudah saya buat ini akan masih sangat mungkin terjadi. Nah, berikut ini adalah materi yang akan disampaikan pada PPSMB Organik 2023. Terdapat dua materi yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu ada penampilan gestal dan juga Expo Fapeta yang akan saya paparkan di pembahasan selanjutnya. PPSMB Organik 2023 diharapkan dapat berjalan dengan sukses, sehingga harus memperhatikan evaluasi dari tahun sebelumnya dan juga memperbaikinya di tahun ini. Seperti yang kita tahu, pada PPSMB Organik 2022 lalu, Amarta Muda terbagi menjadi dua area ketika melaksanakan kegiatan massal, seperti opening dan closing PPSMB Organik, lalu talk show, dan juga inaugurasi. Nah, untuk menghindari hal tersebut, saya memiliki solusi berupa adanya opsi venue, yaitu ketika jumlah Amarta Muda 2023 berjumlah 450 hingga 500 orang, maka venue yang digunakan adalah Auditorium Harjono Danu Sastro. Namun apabila jumlah Amarta Muda 2023 lebih dari 500 orang, maka venue akan menggunakan lapangan perikanan yang akan diberi naungan dan juga panggung. Nah, pada Organik 2022 lalu, terjadi kurang lebih miskomunikasi yang disebabkan karena alur komunikasi dan koordinasi yang kurang jelas, sehingga pada tahun ini diperlukan legalisasi tupoksi panitia sebagaimana yang sudah saya paparkan sebelumnya. Tupoksi itu nantinya perlu disondingkan kepada para SC dan juga OC sehingga didapatkan kesepakatan dan juga kontrak kerja yang tertulis. Nah, PPSMB Organik 2022 kemarin itu tidak memiliki divisi medis, sehingga divisi Korlap pada saat itu merangkap menjadi divisi medis juga. Sehingga penanganan P3K terhadap Amarta Muda yang sakit menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, pada tahun ini, PPSMB Organik 2023 harus memiliki divisi medis yang nantinya akan bersinergi dengan unit kesehatan mahasiswa sehingga ranah kesehatan dapat ditangani dengan maksimal dan juga profesional. Oke. Nah, selain membenahi evaluasi dari PPSMB organik tahun sebelumnya, saya juga membawa tiga inovasi dari PPSMB organik tahun ini. Yang pertama adalah Expo Faperta, yang merupakan bentuk sinergi dari PPSMB organik, BMKM FPN, dan juga HMD BSI di Fakultas Pertanian. Expo Faperta nantinya berupa pameran HMD BSI sebagai sarana belajar Amarta secara langsung terhadap HMD BSI di kampus yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan partisipasi Amarta Muda pada HMD BSI. Nah, Expo Faperta dilakukan setelah berjalannya Tour de Faculty atau Tour de Faperta, sehingga seluruh Amarta Muda nantinya akan berakhir di Expo Faperta. Inovasi yang kedua adalah penampilan gestar oleh Menteri Pertanian Indonesia, Bapak Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Kedua narasumber akan membawakan talk show yang selaras dengan latar belakang PPSMB Organik tahun ini, yaitu kedaulatan pangan. Dengan adanya gestar yang profesional ini, diharapkan dapat menaikkan antusias dan dedikasi Amarta Muda terhadap peran mereka sebagai penggagas dan peraih kedaulatan pangan negeri. Inovasi yang ketiga yaitu realisasi Perta dan Riki. Realisasi maskot PPSMB Organik ini nantinya berguna untuk memeriahkan euforia dan meningkatkan rasa bangga Amarta Muda setelah diterima di Fakultas Pertanian. Baik, cukup sekian pemaparan Grand Design yang saya sampaikan seperti sebuah kalimat yang saya kutip dari salah satu perempuan hebat di Indonesia, bahwasannya kita harus berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan, tapi diperjuangkan.
Untuk itu, marilah berjuang bersama saya, calon perempuan hebat, dalam PPSMB Organik 2023 yang sukses dan berdampak luar biasa. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.